Oke, boleh kita langsung saksikan profil dari teknik pengelasan. Berada di kawasan industri sudah mampu untuk bisa bekerjasama tidak hanya dalam pengembangan kurikulum, tapi juga mampu bekerjasama dalam melaksanakan program kerja praktek sampai kepada proses lulusan dan rekrutmen karyawan. Nah, pada hari ini kita saksikan bersama ada lebih kurang 7 siswa yang sudah diterima pada kelas program yang memang belum tamat pada waktunya dan sudah diterima di PP Semoy. Ini menunjukkan bahwa SMK Negeri 6 Batam sangat baik dan berkualitas untuk di masa yang akan datang. Terima kasih, sukses dan selamat buat SMK Negeri 6 Batam. Biasa di mana dapat menghasilkan, menciptakan tenaga-tenaga profesional yang baru, ya, yang dapat yang sangat dibutuhkan oleh industri, di mana di industri juga butuh regenerasi, ya, karena banyak tenaga kerja yang terampil yang sudah lanjut usia tentu akan butuh generasi baru yang untuk melanjutkan, ya, misi ini ke depan. Sekali lagi terima kasih untuk SMK 6.
lagi penampilan profil dari teknik pengelasan ya. Anak-anak ibu mana nih yang jurusan pengelasan? Boleh dong di komen dong di bawahnya. Saya Bu Sobiri dari teknik pengelasan. Saya Bu siapa gitu ya kan. Boleh di komen ya nak ya. Siapa-siapa aja nih anak-anak ibu yang jurusan teknik pengelasan, boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang mau disampaikan untuk kira-kira mengenai teknik pengelasan. Nah, kali ini kita kedatangan lagi tamu dari teknik pengelasan ya. Ada bapak-bapak ganteng kita. Boleh Bapak, silakan. Ya, selamat datang. Ada Bapak Kajur kita, Bapak John Daidel. Apa kabar Bapak? Iya. Terima kasih Bu Wangi. Iya, udah makan Pak ya? Sarapan aja. Baru sarapan belum makan itu berarti ya. Kemudian ada Bapak, siapa ini? Jadi ini kebetulan dua guru baru kita ya dari teknik pengelasan ya anak-anak ibu ya. Jadi kan belum tahu nih, lihat nih. Boleh dibuka sedikit Bapak maskernya biar tahu anak kita siapa nih gitu ya. Ada Bapak siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sabirin. Saya di sini mengajar guru pengelasan. Pengelasan juga ya. Kemudian di sebelahnya ada juga nih yang cakep-cakep nih anak-anak ibu yang teknik pengelasan. Ada siapa Pak? Baik, perkenalkan nama saya Fajiro Tivano. Saya dari guru pengelasan, mengajar mata pelajaran PDTM dan les SMAW. Terima kasih. Nah, itu ya anak-anak ibu ya. Jadi dari teknik pengelasan, nah ini akan menyampaikan materi sedikit mengenai pengelasan, apa-apa aja sih yang dipelajari, kemudian sudah bekerja sama dengan dunia industri apa saja gitu ya. Yuk, teknik pengelasan jangan lupa ya suaranya ya, boleh lebih aktif lagi ya di kolom komentar kita ya. Oke, kakak boleh ditampilin hasil dari pemaparan teknik pengelasan. Oke, inilah profil dari teknik pengelasan yang akan kami persembahkan. Ya, mohon diperhatikan bagi anak-anak bapak yang baru mau bergabung di teknik pengelasan. Kita mempunyai visi dan misi dari kompetensi kajian kita. Visi dan misi kita visinya adalah mewujudkan lulusan teknik pengelasan yang profesional, berkarakter, tersertifikasi serta unggul bersaing di era global sekarang. Ya. Ini kita tahu pada saat ini persaingan erat hubungannya dengan dunia pengelasan. Mungkin di oil and gas dan juga di shipyard. Ya. Dan misi yang kita emban dalam menuju visi ini adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menanamkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia. Jadi untuk mencapai visi kita harus menanamkan ketuhanan ya, dan juga kita harus berakhlak mulia, karena dalam kompetensi itu harus ada nilai akhlaknya di sana ya. Yang kedua, melaksanakan program pendidikan vokasi dan terapan di bidang teknologi pengelasan yang merupakan bagian dari teknologi marine dan penunjangnya. Jadi pengelasan itu teknologi pengelasan itu ya adanya di dunia marine ya, dan juga di dunia penunjangnya seperti oil and gas ya. Sekarang kita tengok kebutuhan welder di dunia industri pengelasan sangat besar, karena kita tahu di pengelasan itu biasanya, di industri pengelasan itu biasanya yang dibutuhkan bukan satu atau dua orang, bahkan puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan orang ya. Yang ketiga, kita berperan aktif dalam kegiatan dunia usaha dan dunia industri secara aktif dan produktif untuk mengembangkan teknologi pengelasan ini. Selanjutnya, kita menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dan lembaga sertifikasi profesi, serta menyesuaikan kurikulum sekolah dengan standar kompetensi kerja
Nasional Indonesia atau SKKN. Jadi untuk menunjang skill kalian nanti di dunia pengelasan ini, kita harus tersertifikasi dengan profesi yang kita miliki. Contohnya dalam pengelasan itu ada sertifikasinya welding inspector. Lembaga sertifikasi yang ada di Kota Batam sudah istilahnya menjamur. Contohnya paling kecil di Iqbal Emios dan DUJ ya, Buah Utama Jaya yang ada di Bengkong. Nah, dan itu sudah tersebar di berbagai daerah di Kota Batam. Jadi nanti setelah kalian lulus di SMK 6, kalian akan disertifikasi di dunia usaha di lembaga-lembaga sertifikasi yang tentunya ya berstandar kerangka kerja kompetensi kerja nasional. Ya, dalam setiap event yang diadakan baik secara regional, nasional dan internasional. Ya, jadi ada event-event. Ini adalah gedung yang kita miliki di SMK 6 ya, workshop kita. Workshop kita berdiri tahun 2018 dan sudah memiliki ruangan yang sangat mumpuni untuk kita belajar di sana, sekitar 12 kali 24 meter persegi. Nah, inilah kelihatan kan. Selanjutnya ini ruangan daripada majelis gurunya. Jadi guru-guru kalian nanti kalau kalian mencari gurunya ada di ruang workshop tersendiri, ada kantornya di sana. Ya. Nah, ini ruangan penyimpanan alat kita atau utility room. Jadi ruangan kita ini, ruang utility room ini menyimpan bermacam-macam mesin yang akan kita gunakan untuk praktek nanti. Ya, dan itu nanti dijaga oleh seorang toolman namanya. Nah, untuk menunjang program praktek kita ada welding booth ya, atau kubikal namanya. Secara umum namanya kubikal. Nanti di sana ada kamar-kamar untuk praktek pengelasan kalian. Mungkin menggunakan mesin SMAW, menggunakan mesin GMAW, menggunakan mesin GJAW dan UAW. Dan itu kita sudah ada peralatannya semua, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, informasi untuk saat ini, informasi umumnya, kondisi siswa kita ya, jumlah siswa pada tahun 2018 itu ada sekitar 31 orang. Itu yang angkatan pertama. Angkatan kedua ini ada 96 orang, dan angkatan ketiga meningkat menjadi 122 orang. Nah, sekarang untuk kalian ini adalah angkatan keempat. Jumlahnya sudah melebihi dari 122 orang tentunya. Ya. Dengan SDM yang tersedia pada saat ini adalah jumlah guru ada 7 orang yang akan memantau kegiatan kalian selama proses belajar mengajar nanti. Jadi ada beberapa orang guru, ada termasuk guru baru kita, ini ada Pak Sobirin, atau boleh kalian bilang dengan Bapak Brian, ya. Dan ada juga nih namanya Pak Pajero, ya. Mereka ini kita ambil dari universitas dari Sumatera, ya, khususnya sekarang di UNP. Dan insya Allah mudah-mudahan mereka sudah bisa mengawal kalian dari proses belajar sampai nanti kalian tamatnya. Oke? Nah, profil guru kita ini sudah memiliki beberapa sertifikat ya. Ada yang sudah menjadi sertifikat asesor untuk welding ya. Ada yang sudah memiliki CSWIP ya. Ada yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang lainnya seperti yang kalian tengok di layar tersebut ya. Nah, selanjutnya ini fasilitas yang kita miliki daripada teknik pengelasan tadi. Di samping yang tadi kita lihat di utility room itu ada mesin-mesinnya. Nah, ini adalah fasilitas pendukung ya, seperti elektroda heater atau termos untuk sleeve kita.
dan mesin-mesin las SMAW untuk las teralis lah itu istilahnya kan. Dan ada juga itu ada cutting mesin ya, untuk memotong plat setebal 5 cm pun bisa dipotong dengan mesin ini ya. Nah ini juga ada mesin-mesin GMAW, mesin-mesin cutting kita, banyak lagi yang lainnya ya. Nah spesifikasi mesin kita nih bermacam-macam. Untuk SMAW ya inverter 220 volt yang 160 ampere aja, mereknya bermacam-macam, ada Otai, ada Prote yang sesuai dengan teknologi sekarang ini ya. Ada lagi mesin-mesin besar ya, seperti yang untuk 400 ampere untuk support di galangan atau di oil and gas. Nah ada mesin cutting, mungkin kalian sudah tahu dan umum mesin-mesin seperti ini. Nah, ya mesin GMAW tadi Bapak sudah sampaikan. Ada untuk GMAW itu adalah mesin MIG namanya. Itu teknologi yang sangat digemari sekarang sama perusahaan-perusahaan pengelasan, dan tidak mengurangi. Kita awalnya adalah di mesin SMAW gitu ya. Jadi nanti pengembangannya ke GMAW, FCAW dan lain-lain sebagainya. Ya. Ya ini tadi mesin cutting kita yang bisa memotong plat ukuran tebal 5 cm ya. Nah ini kegiatan praktek kita bermacam-macam. Awalnya kita melatih kalian untuk membuat teralis ya, dan praktek-praktek kebutuhan di sekolah, seperti praktek untuk di industri. Nanti ada pengelasan 1G, 2G, 3G, 4G, 5G sampai 6G ya. Jadi untuk awalnya kalian dilatih dengan las-las teralis saja, untuk melatih kemampuan dan kesabaran kalian dalam mengelas. Nah ini praktek yang Bapak bilang tadi, ada posisi pengelasan, ada posisi 4G atau overhead ya, di atas kepala. Ada nanti posisi 6G ya, ini udah tingkat lanjut. Nah posisi 6G ini posisi yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan, karena posisi 1, 2, 3 itu sudah umum dan mereka meminta challenge kita untuk di posisi 6G ya. Nah ini bukti kita ikut serta dalam misi kita tadi. Misi yang kelima itu adalah ikut serta dalam event-event yang diadakan, seperti kompetisi yang dilakukan di daerah, di regional maupun di wilayah nasional ataupun internasional ya. Kita sudah ikut serta dalam lomba kompetensi siswa tingkat nasional yang diadakan sebetulnya kemarin harusnya di Samarinda, tapi karena pandemi diadakan di lokasi masing-masing ya. Nah inilah produk-produk yang sudah kita hasilkan dari teknik pengelasan sama abang-abang kelas kalian kemarin. Inilah contoh produknya yang sudah kita buat, seperti pagar, buat kanopi ya. Dan ada juga teralis-teralis pintu, teralis jendela. Nah mungkin kalian bisa. Nah ini contoh hasil dari pengelasan untuk mensupport di dunia industri, seperti pengelasan 3G ya. Ada rootnya, ada filler dan ada capping. Nah inilah nanti yang akan kalian pelajari nanti, supaya kalian bisa benar-benar mengetahui apa itu pengelasan ya. Nah ini contohnya yang seperti pengelasan 6G yang dibutuhkan sama dunia oil and gas pada saat ini. Nah ini pengelasan 6G ini harus melewati dari fase NDT ya, NDT atau MDPT. Nah, kalau sudah lulus itu berarti kalian sudah berhak mendapatkan sertifikat untuk oil and gas ya. Nah kita kemarin sudah diundang sama PT Citra Tupindo untuk bisa bergabung di
Gigafactory mereka. Jadi mereka kemarin memberikan kita satu project yang namanya Trepen. Nah, seperti ini. Kita mengelas ini dengan material adalah stainless. Kemarin kita sudah coba. Nah, dan hasilnya alhamdulillah sudah di-accept sama perusahaan tersebut. Ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan pengelasan selama kita hadir di SMK 6 mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ini. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya siswa-siswa baru akan menambah rona dan warna daripada pengelasan itu sendiri. Tergantung daripada kemauan kalian ya anak-anak. Kalau kalian ingin menyumbangkan hasil pikiran kalian, jangan seperti yang hasil pikiran negatif, ya asal sekolah saja, bukan. Harapan kami tidak seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kerjasama kita mungkin dengan dunia untuk dunia militer, seperti kita mungkin kerjasama dengan Kodim untuk membentuk akhlak dan juga mental kalian. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan dari sini. Mungkin ada dari kawan, ada sampaikan. Nah, itu profil yang Bapak tampilkan tadi. Mudah-mudahan dengan tayangan ini kalian akan mempunyai pikiran tersendiri untuk memajukan SMK Negeri 6 Batam, khususnya dari teknik pengelasan. Jadi selamat bergabung di SMK Negeri 6 Batam, khususnya teknik pengelasan. Semoga anak-anak Bapak bisa bekerja sama dengan baik dengan kami di teknik pengelasan dan juga bisa menambah kualitas dan kemampuan daripada teknik pengelasan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari kajer kita dari teknik pengelasan gitu ya. Mana nih anak-anak ibu yang teknik pengelasan gitu. Cukup jelas ya Nak ya tentang 3G, 4G, 5G dan 6G, bagaimana posisi-posisinya. Nah, itu jelas. Ini sekarang kita mau lihat pertanyaan-pertanyaan nih. Ada nggak ya yang berkaitan dengan teknik pengelasan gitu? Siapa ya? Ada nggak ya kakak yang mau bertanya nih? Ayo dong, aktif dong anak-anak ibu gitu. Masa sapa-sapa terus gitu? Boleh dong yang mau nanya tentang teknik pengelasan, di mana nanti kalian mau prakteknya gitu. Kira-kira kalian bisa tidak menjadi bagian dari seperti kakak-kakak kalian di SMOE gitu ya kan? Apa saja syarat-syaratnya dan ketentuannya gitu. Kira-kira kalian termasuk ke dalam kriteria atau tidak gitu. Ya? Tidak ada? Tidak ada kakak? Oke, Ibu rasa jelas ya gitu. Jadi nanti juga ada ya? Oh, tadi ada yang tanya tentang guru-guru per mapel ya. Mapel apa dulu nih? Dari teknik pengelasan gitu. Tadi udah dijelasin nggak Pak ya? Belum ya? Sudah ya, tapi anak-anak belum paham ya, ada sebagian. Boleh Bapak diulang lagi kira-kira siapa-siapa saja sih guru-guru di dalam teknik pengelasan itu tadi? Oke, saya jawab ya. Untuk guru-guru di teknik pengelasan itu untuk dari kelas 10 mata pelajaran DPTM diampu sama Pak Wahyu Diono dan PDTM sama Pak Fajero, dan satu lagi ada mata pelajaran gambar teknik diampu sama Pak Hendriadi. Dan untuk kelas 11 ada pelajaran SMAW namanya, nanti diampu sendiri sama Pak Sobirin, yang kalian nanti boleh panggil dia Pak Brian. Ini nama keren beliau. Ya. Ada lagi pelajaran GMAW nanti Bapak sendiri yang ampu, ada Pak Didel. Ada pelajaran OAW namanya, oxy acetylene welding ya.
as welding. Jadi nanti Pak Binara Raja Guguk yang akan mendampingi kalian. Ada pelajaran apa namanya itu PKKR atau kewirausahaan, nanti ada namanya apa? Fatah ya. Jadi itulah sementara profil kenalan dari guru-guru permapelnya. Nanti kalau sudah ketemu, nanti kita enak ngobrolnya begitu. Iya, itu ya. Jadi kalau nggak ketemu kalian nggak akan kenal ya, Maya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kan harus kenal dulu. Kemudian kalian sayangi gurunya, nanti baru tatap muka kita boleh ketemu itu ya, Nah ya. Kemudian nih ada pertanyaan lagi Pak dari Zidan Maulana. Bu, teknik pengelasan bekerja sama dengan industri apa saja? Gitu. Boleh Bapak dibantu? Oke, baik Zidan Maulana. Jadi di sini Bapak jelaskan bahwasanya teknik pengelasan itu bekerja sama dengan industri apa saja, itu kan? Jadi untuk saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Kabil. Yang awalnya kita bekerja sama dengan PT DSAW yang ada di kawasan industri, dan juga perusahaan besar lainnya seperti PT Smoe. Mungkin kalian sudah paham bagaimana dengan PT Smoe dan di mana letaknya. Sejak pagi ada ribuan orang melewati simpang Kabil ini berpakaian Smoe semua. Jadi itu ada lagi beberapa perusahaan seperti perusahaan Bahtera Bahari Shipyard atau BBS yang notabene membuat kapal. Ada kapal tongkang, ada takbut, ada kapal pesiar, ada macam-macam kapal yang dibuat di sana. Nah, kita sudah bekerja sama dengan mereka dan kakak-kakak kelas kalian ramai di sana. Ngapain di sana? Ya di sana mereka pergi praktek, ya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Seperti itu. Iya, seperti itu ya Nak ya. Ada banyak dunia industri yang sudah bekerja sama dengan teknik pengelasan SMK 6. Jadi kan nggak perlu risau, nggak perlu takut nanti mau praktek di mana, tenang. Ada bapak-bapak kajut dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng lainnya yang membantu kalian di dalam dunia industri. Kemudian ada lagi nih dari Wilson. Halo Wilson. Nah, di sini Wilson bertanya, apa saja sih Bapak Ibu yang nanti dipelajari di pengelasan? Oke, untuk anak Wilson, seperti biasanya di pengelasan itu kita pelajari yaitu menyambung-nyambung lah, ya, bukan ngelem-ngelem gitu. Nyambungnya pakai besi, ya, nyambung las atau buat teralis, berguna nanti untuk kamu di rumah. Mungkin mamamu sekarang musim maling kan, nanti saya ajarin kamu buat teralis untuk kelas 10, ya. Kelas 11 kamu saya suruh nanti buat kapal kayak apa seperti itu kan. Nanti selanjutnya mungkin kita belajar di pengelasan yang standar oil and gas. Jadi itulah target-target yang akan kita capai di teknik pengelasan ini. Ya, mudah-mudahan kamu jangan ngeles tapi ngelas ya. Oke, seperti namanya Wilson ya. Iya. Nah, Wilson ini cukup aktif Pak di dalam channel YouTube kita ini gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Wilson udah paham ya Wilson ya. Jadi jangan sampai nanti kamu sudah masuk pengelasan tapi kamu nggak ikut belajar. Ya, jangan ngeles terus kamu ya. Kamu harus ngelas gitu. Oke Kak, oke. Tapi biasanya tadi juga ada yang bertanya tentang sakit gak ya Bapak saat kita ngelas gitu kan. Biasanya tuh kalau ibu lagi ngajar kan, anak ini gak mau lihat ibu gitu. Kenapa? Mungkin saking terpakunya dengan kecantikan ibu gitu kan. Jadi udah gak sanggup gitu. Jadi dia nunduk aja. Kenapa Nak? Ternyata matanya, apa tuh Pak? Shot ya? Iya gitu. Jadi itu, sakit gak itu ya Pak ya? Itu disebabkan oleh apa biasanya sampai kayak gitu? Oh iya. Biasanya saya pun juga shock nengok buat sendiri gitu ya. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu lah buat saya ya kan. Tapi untuk pengelasan tuh kalau sepanjang kita mengikuti prosedur keselamatan kerja, ya, insya Allah mudah-mudahan kamu nggak akan shock ya. Tapi kalau kamu sembrono pasti akan shock karena nggak ada ilmu apapun
Yang kamu pakai ilmu kebal, ilmu apa, nggak bisa menahan kerasnya cahaya yang kamu lihat. Jadi kamu harus menggunakan peralatan-peralatan khusus untuk keselamatan kerjanya, ya. Dan juga kamu harus paham di pengelasan ini dunia yang sangat keras, tapi hatinya harus lembut, ya. Orang kalau ngelas itu kalau hatinya galau, hasilnya tidak akan baik, ya. Kamu bayangkan saja, kamu itu atapnya langit, lantainya tanah, dan itu pun kalau hujan ya hujan-hujan, kalau panas ya kamu pandai-pandai sendirilah bawa air kayak Valentino Rossi itu digantung di leher, di punggung gitu kan, pakai selang minumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya berharap kalian di jurusan pengelasan ini ya seperti tadi, hatinya harus lembut. Kalau kamu galau nggak usah kerjakan apa-apa. Dan juga ya, kamu jangan galau terus gitu loh. Ya, itu tadi harus menggunakan keselamatan kerja yang ada supaya kamu tidak terjadi apa-apa, terpapar sinar las yang begitu tinggi, dan juga dengan pekerjaan kamu ya orang lain jangan jadi terpapar. Oke, terima kasih ya. Oke, anak-anak Bapak, mungkin itulah sambung rasa dari kita. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya pemaparan dari guru-guru teknik pengelasan.